hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi hadirin, permasalahan di setiap kehidupan ini, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini, headline news, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin hadirin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran syaitan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah dalam arus ekonomi baru Indonesia, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Al-Quran mengatur pola kehidupan umat Islam dalam membangun kehidupan bermasyarakat
sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam hal muamalah, Allah telah menjelaskan batasan-batasannya. Dengan tegas, Allah melarang perbuatan riba ketika bertransaksi. Sebab riba sejatinya dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Islam sangat menganjurkan ketika bertransaksi adanya keridhaan antara kedua pihak. Salah satu pakar klasik, Imam Abu Ja'far bin Jarif At-Tabari, mengatakan bahwa perintah meninggalkan riba ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dengan diksi, ya ayyuhalladzina amanu, dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan senantiasa membuktikan keimanannya dengan sebuah tindakan yang nyata. Konsekuensinya, ia akan menjauhkan diri dari perbuatan riba dalam segala bentuk transaksi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosial, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Yang kedua, sistem perekonomian kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Yang ketiga, sistem perekonomian Islam, di mana hadirin dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan kebersamaan. Dalam artian setiap orang harus saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka, bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini hadirin, maka timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Maha benar firman-Mu, ya Rabbi. Maha benar firman-Mu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lagi Maha
ekonomi diproyeksi demi kesejahteraan bersama. Prinsip ini hadirin harus kita aplikasikan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi hadirin jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata hadirin, setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat lebih 30 juta umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah tanda tanya besar, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, yang pertama, banyaknya di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi ini mengakibatkan urusan-urusan duniawi ditinggalkan dan umat Islam identik dengan masalah kemiskinan. Yang kedua, kemunduran perekonomian umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal dunia bisnis sekarang ini membutuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif, dan siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridai antara keduanya. Sebaliknya, umat Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi dan menghimbau kepada kita semua untuk tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini hadirin, maka dapat kita pahami bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi muawana yang terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudarabah, murabahah, musyarakah. Dan di negara kita, alhamdulillah, setidaknya telah melaksanakan sistem ekonomi Islam, yakni dengan adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu hadirin, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu quwwatan falyatasaddaq bi quwwatihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi." Siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah ia dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah ia dengan kekuasaannya. Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah ia
Demikian hadirin, pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh